Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Sehat, baik, alhamdulillah Bu. Selamat datang, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk hadir di pertemuan bulanan kita ya Bu. Kami paham ibu-ibu sekalian itu sibuk menyiapkan kebutuhan sehari-hari untuk anak dan suami. Namun ibu tetap menyempatkan untuk hadir dalam pertemuan bulanan kali ini. Hari ini kita masuk di modul 3 kesehatan dan gizi sesi 8, pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Ibu-ibu, pertemuan kita kali ini membahas 3 topik ya. Yang pertama, layanan kesehatan harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan. Yang kedua, kebutuhan gizi ibu hamil. Dan yang ketiga, bagaimana memanfaatkan bantuan PKH, BPNT, dan JKN selama kehamilan dan persalinan. Ibu-ibu, coba ibu-ibu mengobrol dengan teman-teman di sampingnya mengenai apa harapan ibu-ibu untuk anak-anaknya di masa depan. Baik, sudah. Apa hasil obrolannya tadi, Bu? Saya Bu, Nah, Ibu nih, saya ingin anak saya nanti menjadi dokter. amin. Saya ingin anak saya menjadi anak yang sehat. Iya, Bu. Amin. Saya ingin anak saya jadi anak yang baik. Amin. Mudah-mudahan semuanya tercapai ya, Bu. Amin. Terima kasih ibu-ibu atas partisipasinya. Aplaus untuk kita, Bu. Jadi, ibu-ibu sekalian ingin anaknya sehat ya. Ibu-ibu juga ingin anaknya menjadi anak yang berbakti, pintar dan sukses di sekolah sehingga bisa tercapai cita-citanya kan, Bu? Ya Bu. Ibu-ibu, keinginan dan harapan setiap orang tua agar anak tumbuh menjadi anak yang sehat, tinggi, dan cerdas dapat tercapai jika orang tua memberikan perhatian sejak anak dalam kandungan ibunya. Anak yang tinggi, sehat, dan cerdas harus dimulai sejak dalam kandungan. Untuk menunjukkan bagaimana ibu bisa memiliki kehamilan yang sehat, ayo kita nonton film berikut ya Bu bersama-sama. Baik Bu. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Bagaimana ibu-ibu? Jelas filmnya? Jelas Bu. Bisa dipahami Bu? Bisa Bu. Apa yang ibu ingat dari film yang tadi? Saya Bu, Iya, kepada ibu nih. dari film tersebut, dari 1000 hari pertama kehidupan dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun. Karenanya asupan gizi yang baik penting agar anak tidak terkena stunting. Iya ibu, tepat sekali. Beri aplaus kepada ibu Uni. Terima kasih ya ibu Uni. Coba ibu-ibu lihat flip chart di belakang ini ya Bu. Ada dampak kekurangan gizi. Coba ibu lihat, ada flip chart dampak kekurangan gizi seperti ini di belakang ini ya Bu. Kondisi kehamilan ibu dan kesehatan bayi dan balita menentukan masa depan anak. Ini Bu, ya. Ya Bu. Kemudian bayi dari keluarga yang tidak memperhatikan kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan lahir sebagai bayi dengan berat badan yang rendah atau bayinya kecil. Ini ya Bu. Kemudian kemari Bu, jika tidak diatasi dengan gizi yang baik, bayi akan tumbuh menjadi balita yang memiliki daya tahan tubuh rendah, mudah sakit,
berpotensi stunting. Ibu-ibu tahu apa stunting? Tahu, Bu. Iya, apa itu, Bu? Badannya kecil, Bu. Iya, benar sekali. Ibu Linda, plus Ibu Linda. Iya, dan berkurangnya kecerdasan ya, Bu. Ini circle, Bu. Kemudian ketika anak itu remaja, Bu, saat ia menjadi anak sekolah, Ibu, saat ia menjadi anak sekolah, kemampuan belajarnya terganggu, prestasi di sekolahnya rendah, dan biasanya tidak mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian ketika ia dewasa ya, Bu, saat mencapai usia dewasa, ia tidak mampu mencari pekerjaan, Bu, sehingga penghasilannya juga rendah ya, Bu. Ketika berkeluarga, ia tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan bergizi dan layanan kesehatan bagi keluarganya. Jadi memang sangat penting ya, Bu, untuk memberikan asupan gizi yang baik untuk bayi kita sejak dalam kandungan. Kalau tidak, seperti circle kehidupan ini akan berlanjut seperti itu terus, Bu. Kemudian ibu-ibu, kita lihat di flip chart kedua, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Siapa yang bisa baca, Ibu? Saya, Bu. Ya, Ibu Dinda silahkan. Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan adalah masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Masa ini adalah yang paling penting bagi kehidupan anak karena akan mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, kehamilan dalam kandungan, kemudian kelahiran dan nifas usianya 0 sampai 6 bulan. Bayi usianya 6 sampai 12 bulan. Setelah itu menjadi anak-anak usianya 12 sampai 24 bulan. Pada gambar pertama kita lihat di situ ada gambar anak normal, yang kedua anak wasting atau kurus, yang ketiga anak stunting atau tinggi tidak sesuai umur. Yang terakhir anak gizi kurang atau berat tidak sesuai umur. Iya, Ibu Dinda, terima kasih atas partisipasinya. Aplaus, Bu, untuk Ibu Dinda. Ibu-ibu, pesan utama dari film tadi adalah pentingnya gizi atau makanan sehat selama 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan adalah masa 9 bulan kehamilan, kemudian kelahiran dan nifas, masa bayi 0 sampai 6 bulan, hingga anak mencapai usia 2 tahun. Masa ini adalah masa yang rentan untuk ibu dan anak. Gangguan kesehatan terhadap ibu dan anak di masa ini akan mempengaruhi masa depan anak di kemudian hari ya, ibu-ibu. Selanjutnya, ibu-ibu sekalian, dalam topik kesehatan dan gizi ini, ibu-ibu dapat membaca buku pintar kesehatan ibu dan gizi. Jangan lupa ya, Bu, selalu membawa buku pintarnya setiap pertemuan dalam modul kali ini ya, Bu. Ya, Bu. Kemudian ibu-ibu, kita akan melakukan permainan isi piringku menggunakan kartu pasar yang akan saya bagikan ini ya, Bu. Ibu-ibu sekalian, coba lihat flip chart selanjutnya. Ini, Bu, flip chart ketiga. Ada isi piringku. Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu-ibu, menu makanan bagi ibu hamil dengan gizi seimbang harus mengandung yang pertama, Ibu, ini makanan pokok yang mengandung karbohidrat. Nih ya, Bu. Karbohidrat memberikan tenaga bagi tubuh untuk melakukan kegiatan. Contoh karbohidrat adalah beras, jagung, umbi-umbian, dan sagu. Kemudian, Bu, ada lauk pauk yang mengandung protein. Nih ya, Bu. Protein dibutuhkan untuk membangun dan memelihara sel dan jaringan tubuh. Contoh protein hewani adalah ikan, daging ayam, daging sapi, atau protein nabati itu, Bu, seperti kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Protein nabati seperti tempe dan tahu mengandung serat dan antioksidan yang melindungi sel tubuh dari kerusakan. Kemudian ibu-ibu, ada buah-buahan ya, Bu, yang mengandung vitamin dan mineral. Ya, Bu. Contohnya bayam, kangkung, wortel, vitamin dan mineral yang berfungsi menjalankan proses pengaturan metabolisme tubuh. Kemudian ibu-ibu, ada buah-buahan yang mengandung vitamin dan mineral. Contohnya pepaya, jeruk, dan semangka.
Kemudian ibu hamil itu harus minum 1 tablet tambah darah setiap hari selama kehamilan, ya Bu. Selain itu, ibu hamil juga harus banyak minum 8 sampai 12 gelas per hari. Seperti isi piringku ini. Karbohidrat dan sayur-sayuran harus lebih banyak ya Bu. Protein segini, buah-buahan segini, karbohidratnya harus lebih banyak dan sayurannya. Sekarang kita akan melakukan permainan Bu. Namanya permainan kartu pasar seperti ini ya Bu ya. Di sini saya akan membagikan kartu pasar ini Bu. Silahkan ibu-ibu dipilih apa menu yang akan ibu buat untuk makanan ibu hamil. Silahkan ibu dipilih karbohidratnya, buah-buahnya, sayurnya, protein hewani dan nabatinya. Silahkan ibu-ibu dipilih. Sudah ibu? Sudah Bu. Ibu siapa yang ingin menjabarkan terlebih dahulu isi piringku? Saya Bu. Iya, kepada Ibu Dewi. Isi piringku makanan pokok karbohidrat singkong Iya Ibu. dan sayuran untuk mineralnya kangkung Iya Ibu. dan lauk pauk protein hewani itu daging sapi, dan untuk nabati kacang hijau, buah-buahan untuk vitamin ada semangka. Iya Ibu. Terima kasih Bu Dewi. Iya Bu. Tepuk tangan ibu-ibu untuk Ibu Dewi. Ibu-ibu dianjurkan untuk menggunakan bantuan PKH untuk menambah asupan protein, ya Bu, seperti ikan, tempe tahu dan ayam, dan BPNT untuk membeli beras dan telur. Namun ibu-ibu diharap dibatasi dalam penggunaan gula ya Bu. Kalau ibu-ibu ingin mempelajari lebih lanjut mengenai makanan ibu hamil, ibu-ibu dapat membaca di buku Pintar Kesehatan dan Gizi halaman 9 yang sudah saya bagikan kepada ibu-ibu. Ibu-ibu, ayo kita lihat flip chart berikut pesan untuk ibu hamil. Siapa bisa membaca? Bu. Iya, silahkan Ibu Uni. Pesan untuk ibu hamil yang pertama, ibu hamil makan makanan bergizi seimbang. Yang kedua, ibu hamil harus periksa ke puskesmas minimal 4 kali selama kehamilan. Ketiga, konsumsi TTD tiap hari selama kehamilan. Yang keempat, ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu tenaga kesehatan. Yang kelima, lakukan inisiasi menyusui dini atau IMD saat bayi baru lahir. Yang keenam, berikan kolostrum pada bayi. Ketujuh, beri ASI saja selama 6 bulan. Yang kedelapan, periksa kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan. Yang kesembilan, gunakan bantuan PKH dan BPNT untuk membeli beras, telur, dan minyak. Gunakan uang PKH untuk menambah asupan protein seperti ikan, tempe, tahu, ayam. Batasi penggunaan gula. Yang terakhir, buat kartu keluarga KTP untuk bisa mendapatkan kartu Indonesia Sehat bagi keluarga termasuk anak dalam kandungan. Iya Ibu Uni, terima kasih ya. Tepuk tangan ibu-ibu untuk Ibu Uni. Ibu-ibu, semua hal yang sudah dibacakan Ibu Uni tadi dilakukan untuk mencapai agar anak kita menjadi anak yang sehat, tinggi, dan cerdas. Ibu-ibu sekalian juga jangan lupa ya Bu ya untuk membagikan pengetahuan yang baru yang dianggap bermanfaat kepada keluarga, tetangga, dan kenalan yang membutuhkan informasi ini ya Bu. Baik Bu. Mari kita berdoa ibu-ibu. Di akhir pertemuan kita ini mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini bermanfaat dan barokah untuk kita Bu. Amin. Ayo ibu berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Doa selesai. Ibu-ibu, sekali lagi terima kasih atas kesediaan ibu-ibu sekalian untuk hadir mengikuti sesi 8 hari ini ya Bu ya.
Saya selaku kami selalu pendamping meminta maaf apabila ada salah ucap ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita semua, Bu.